Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai fenomena empiris BUMN. Fenomena yang terjadi di perusahaan Indonesia yang pertama, masih banyaknya perusahaan yang menerapkan prinsip good corporate governance dikarenakan dorongan regulasi dan menghindari sanksi dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Menurut Ignatius Heruwasto, Universitas Indonesia pada tahun 2008. Fenomena yang kedua, BPKP mendefinisikan good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan atau hard definition maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri atau soft definition. Menurut Jagger dan kawan-kawan pada tahun 2003 dan Sela pada tahun 2012 mengemukakan bahwa salah satu unsur pelaksanaan good corporate governance adalah audit internal. Peran audit internal pada perusahaan swasta maupun BUMN sangatlah diperlukan guna untuk membantu pihak manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif dengan memberikan mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa. Dalam hal ini, manajemen perlu mendelegasikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada pihak lain, yaitu audit internal yang berada pada divisi Satuan Pengawasan Intern. Yang ketiga, fenomena selanjutnya yaitu PT Telkom Indonesia Tbk, di mana mengalami pencurian kabel tembaga 485 meter yang terjadi di Jalan Pahlawan dan Surapati, Bandung, yang merugikan perusahaan senilai 400 juta rupiah, yang tertuang dalam www.nationaltempo.com pada Januari tahun 2015. Sebelumnya, PT Telkom Indonesia Tbk juga telah pernah mengalami hal serupa, yaitu pencurian kabel di Telkom Malang. Fenomena yang keempat, PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI, yang mana tanggal 25 biasanya gaji dibayarkan, namun pembayaran gaji kepada karyawan mengalami keterlambatan sejak awal Januari 2015, sehingga sampai pada akhir bulan Juni 2015, para karyawan belum menerima haknya, padahal mereka telah melakukan kewajiban mereka sebagai karyawan di PT INTI. Hal itu menyebabkan sekitar 500 karyawan perusahaan tersebut menggelar aksi demonstrasi yang berisi pemenuhan hak dasar berupa gaji, pembayaran THR, uang pensiun, dan cuti guna mengingatkan Dewan Direksi atas keterlambatan penggajian yang terjadi di PT INTI. Yang kelima, fenomena yang diberitakan dalam merdeka.com pada tahun 2013, bahwa salah satu direktur perusahaan BUMN di sektor jasa penerbangan menyatakan bahwa perusahaannya masih memiliki beban utang sebesar $754.207 juta atau sekitar 7,3 triliun. Beban utang yang cukup tinggi tersebut menyebabkan perseroan belum bisa membagi dividen dari laba bersih tahun lalu yang mencapai sekitar 1,45 triliun. Perseroan baru bisa membagikan dividen setelah utangnya terbayarkan. Jadi, pembagian dividen perusahaan tersebut akan terrealisasi jika utang sudah lunas. Terima kasih, sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.